waktu dalam satuan jam, kadar dalam satuan miligram per liter. Kita mulai dari 0,1 jam ya pengambilan sampelnya sampai 60 jam. Nah, dengan kadar obat pada awal itu 4,7 mg per liter, pada akhir 5,9 mg per liter. Untuk tahap selanjutnya, lakukan sama seperti yang kemarin sampai penentuan fase eliminasi. Ya, jadi untuk yang pertama kalian lakukan sampai penentuan sama untuk fase eliminasi. Nah, entah apakah 3 titik atau 4 titik, nah itu ditentukan dengan nilai kuadratnya mana yang paling mendekati 1. Ya. Nah, mungkin setelah beres waktu dan kadar, nah untuk kolom yang ketiganya kalian tulis non konsentrasi sama seperti kemarin. Nah, setelah non konsentrasi, berarti kita bisa mulai menggambar bagaimana kurva waktu terhadap kadar yang ada di soal. Silakan. Fase eliminasi ya. Yang pertama, series X-nya berarti waktu ya. Kita blok dari waktu 0,1 sampai 60. Suku Y-nya lot konsentrasi. Oke, baru di oke. Juga ada yang sampai ini sama Ibu sampai gambarnya. Sama ya. Ini seperti lurus, tetapi kalau dilihat ada agak sedikit ya. Kita dibuktikan dengan R kuadratnya. Nah, mulai langsung itu di titik keberapa nih? 4 terakhir kayaknya agak belok. Ya. Jadi tidak lurus banget ya. Kalau kemarin kan kelihatan lurus banget ya. Ini agak sedikit berbelok ya. Ini yang menunjukkan untuk orang 2 kompartemen. Nah, selanjutnya kalau sudah kita gambar, kita tentukan fase eliminasi. Nah, boleh kalian lihat kira-kira berapa titik sih yang dianggap paling lurus dari fase eliminasi. Nah, ini kan yang ini. Kira-kira berapa titik? Kalau 3 titik sudah pasti di depannya ya. Berarti ini 3 titik masih lurus nggak kira-kira? Masih ini lurus. Lurus. 4 titik masih. Tapi mulai agak melengkung ya, yang titik keempatnya ya. Iya. Ya, bandingin aja ntar kita coba 3 titik R-nya berapa, 4 titik berapa. Tapi kalau yang ke sini sudah masuk fase distribusi nih, yang di atas 4 titik ini udah masuk ke distribusi. Nah, kita coba 3 titik dulu ya. Silakan ditentukan R kuadrat berapa, sama seperti yang kemarin gitu. Ingat? Lot ekstrapolasi ya. Berarti bacanya klik kanan ya, select data ya.
Kita tambahkan fase. Harusnya tadi jangan eliminasi ya mungkin. Nah, kita coba dulu 3 titik, berarti dari 40 sampai 60 kita blok. Sedangkan sumbu Y-nya kita coba dari 2,43 sampai 1,7. Oke. Nah, ini ya, sudah dapat nih yang titik merah ini. Kita coba 3 titik dulu ya. Ini adalah fase eliminasi. Kita klik kanan, add thread line. Baru kita klik yang display equation. Sama display R. Oke, nah. Sudah dapat. Ya. 1 ya, berarti sekarang ya. Oke, sudah sampai sini? Ibu pengen diulangi lagi pas di bagian mencari 3 titik terakhirnya, Bu. Oh, oke. Nih, ini kan udah dapat nih, kita sampai udah paham semua ya, dapat gambar. Nah, untuk kita tentukan fase eliminasi, kita cek gambarnya kira-kira mana nih yang titik yang lurus. Tapi kita harus tahu nih, ada kan 3 titik ya, berarti boleh 3, boleh 4, boleh 5, dan seterusnya gitu ya. Nah, kita coba dulu karena di gambar ini kayaknya 3 titik ini lurus gitu ya. Nah, setelah itu tinggal ke kanan sama ya. Klik kanan, select data lagi, add, ya Ibu kan udah klik add, baru kita dinamai misalkan fase eliminasi 1, boleh. Baru sumbu X-nya kita tarik dari 40 sampai 60, sumbu Y-nya dari 2,43 sampai 1,7. Oke, udah. Nah, baru kalau ingin tahu regresinya, klik kanan lagi. Titik yang ini kan diklik ya. Nah, ini yang Ibu karena udah mungkin. Saya thread line, ya diklik aja yang thread line, baru yang display klik. Nah, ini. Klik display equation dan display R skewer, ya. Nah, ini baru dapat nilai ini, persamaan ininya. Nah, kalau dilihat karena udah 1 berarti sudah lurus, berarti 3 titik ini tetap kita ambil sebagai fase eliminasi. Oke. Bisa sampai sini? Bisa, Bu. Oke, yang lainnya kalau nggak ini ditanyakan. Selanjutnya, kolom yang keempat kemarin apa? Cek ekstrapolasi. Ya, cek ekstrapolasi. Nah, biar nggak bingung, kita buka aja dulu ya. 3 titik ini kita sudah ambil sebagai fase eliminasi. Kalian warnain aja biar ini nih. Misalkan warna biru atau merah boleh. Jadi ini data ini nggak diganggu buat karena sudah dipakai nih. 3 titik ini sudah kita pakai sebagai fase eliminasi. Nah, selanjutnya yang kolom keempat, cek ekstrapolasi. Oke. Nah, kemarin masih ingat gimana untuk menentukan C ekstrapolasi? Jadi itu persamaannya Bu, jadi 0,0329 dikalikan dengan di blok, ditambah 3,7. Oke, nah dari
persamaan ini kita bisa hitung aja ya, tes setengah ya. Eliminasi, oke, tes setengah eliminasi apa aja? Berarti dari persamaannya tes setengah eliminasi, terus ada pakai itu ada tes setengah itu berapa? 0,03 29. Oke, tes setengahnya berarti 0,069 ya, dibagi 0,03 ya, oke. Ya, 21,00 jam sama ya. Sama. Oke, berarti kita sudah dapat tes setengah eliminasi ya. Oke, ini berarti parameter yang pertama udah oke. Nah, selanjutnya 0,693 dibagi 0,329. Oke. Kalau kemarin setelah eliminasi kita kemana? Yang satu komponen kemarin ke absorpsi ya? Ya. Mencari absorpsi. Ya, itu karena satu kompartemen. Jadi obat melalui dua fase hanya masuk ke. Jadi modelannya hanya mengikuti fase eliminasi dan fase absorpsi saja. Nah, karena kita di sini ada dua kompartemen, berarti ada dua ruang yang dilewati obat ya, kompartemen 1 dan kompartemen 2. Berarti karena kita dua kompartemen, jangan langsung ke fase absorpsi. Kita masukkan dulu ke fase distribusi ini. Fase distribusi itu adalah fase setelah fase absorpsi dan fase eliminasi. Nah, kalau lihat kira-kira kalian lihat dulu di gambar kira-kira nih. Titik mana nih yang masuk ke dalam fase distribusi? 45 genep 78 salah. Nah, kalau cemak yang mana cemak? Cemak itu konsentrasi maksimal itu 8,1 ya? Ya, oke, kita tandain cemaknya. Misalkan warna apa ya? Kuning, misalkan. Ya, udah jelas ya. Biru mungkin, ya. Berarti di 5 jam. Temaksnya di 5 jam, cemaknya di 68,1. Berarti kalau di gambar itu titik yang keberapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini adalah puncaknya. Kemungkinan fase distribusi itu biasanya setelah ini titik yang ke-7. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini kemungkinan yang jadi daerah ini adalah fase distribusi. Nah, kita coba ekstrapolasi dulu kemarin. Nah, berarti rumus dari fase eliminasi kita masukkan ke sini ya, ekstrapolasi yang pertama. Sama dengan huruf buka ya. Min 0,0329 dikali ini ditambah 3,7509. Enter ya. Apa hasilnya? Tarik, nah nggak usah sampai bawah, sampai ke 30 karena yang 3 terakhir sudah masuk ke dalam fase eliminasi. Oke. Nah, berarti kita hanya sampai ke yang ke 30. Nah, lanjut sekarang setelah ekstrapolasi apa kemarin? Lo ekstrapolasi aksen ya.
eksponensial ya. Oke, eksponensial. Atau C, ekstrapolasi aksen. Yang ke satu aja lah. Boleh penandaannya, silakan. Berarti di sini apa kemarin sama dengan ln atau eksponensial? Eksponen. Ini ya. Kurung buka, ini ya. Log, kurung tutup. Oke. Baru kita tarik. Sama. Hasilnya sama? Sama. Ya. Baru kita menghitung C residual 1 ya. C residual yang pertama. Nah, C residual pertama apa kemarin rumusnya? Sama dengan seleksi dari ekstrapolasi ya. Ini dikurangi kadar obat CP. Ya, CP. Oke, sama dengan atau sudah boleh bisa dikurangi yang kecil kali. Oke. Sudah sampai sini? Nah, gimana? Tadi itu dikurangi konsentrasi. Ya. C ekstrapolasi ini dikurangi yang kadar obat ini, yang CP. Nah, yang ini. Kadar obat yang dari penelitian, yang observasi. Sama dengan yang ekstrapolasi yang ini, yang ke satu dikurangi yang kadar obat, hasilnya segini. Nah, setelah ini baru kita bisa tentukan apa fase distribusi. Nah, tentukan ini fase eliminasi ya tadi. Nah, yang kedua kita tentukan fase distribusi. Nah, tadi kalian lihat di gambar distribusi itu adalah setelah CMAX itu setelah kita 0,5 berarti kita nah ini kan CMAX-nya berarti kemungkinan ini adalah fase distribusi. Nah, kita blok aja dulu ya. Kita coba betul nggak semuanya masuk. Nah, ini juga berapa titik Bu? Misalkan ya sama ya, boleh 3 titik, 3 titik, boleh 4 titik, mungkin blok ini kita coba 4 titik. Nah, R-nya sekian, misalkan kita titik 4 titik silakan. Sama ya, kita cari R-nya yang paling mendekati 1. Nah, kita coba dulu dari 3 titik terakhir, berarti dari 30, 25 sampai 20. Coba ya, kita bandingin. Paling bagus yang mana ya, yang bisa mewakili sebagai fase distribusi. Berarti ini di klik kanan sama, baru select data. Kita coba ya, fase distribusi 1 aja. Ya, kita coba. Kita cari X-nya, kita kalau 3 titik berarti 20, 25, dan 30. Kita blok 25, 30. Masukin sumbu Y-nya, berarti dari yang residual ya. Dari Y-nya sampai min 1. Kita blok. Oke. 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 Nah, ini ada titik nih. Kita klik dan titiknya slide line ya. Baru kita display sama. Nah, ini adalah fase distribusi. Tapi kita coba 3 titik. Nah, kalian ingin coba lagi. R-nya berapa? Ternyata 0,95. Melemput ya. Ya. Oh, iya. Boleh.
Tadi kan C residual itu berarti yang ekstrapolasi 1 yang Bu dikurangi sama C ekstrapolasi ya Bu. Bukan yang kadar MG yang 4,7. Nah, ini Oh, berarti jadi C ekstrapolasi dikurangi sama kadar ya Bu? betul, kemarin kan gitu. Betul, Iya, betul. Ya. Makasih Bu. Ya. Ya udah Ibu jangan lanjut dulu aja. Sok yang belum paham yang mana? Kasihan kalau terlalu cepat. Coba dari yang satu kompartemen kemarin, betul nggak? Untuk kalau kemarin kan yang absorpsi nih. Kalau yang itu ekstrapolasi 1 mengenai kadar obat atau yang lainnya sama ya? Sudah ya? Sudah sesuai. Nah, setelah kita tarik, nah kita nggak usah sampai bawah karena 3 titik terakhir ini kita sudah anggap sebagai fase eliminasi. Silakan, berarti makanya ditandai. Untuk meyakinkan berapa titik sih yang kita ambil sebagai fase distribusi. Nah, kita blok dulu aja biar ada pembatas. Ini yang 8,1 tadi apa Ibu? Oke. Cemax ya. Cemax ya. Kalau cemax sampai aja. Berarti konsentrasi pasti ini. Nah, berarti kita ambil fase distribusi itu bawah cemax. Berarti di 47,5. Paham sampai sini? Nah, berarti 7,5 sampai T yang ke-30 karena 40 kan udah masuk ke dalam eliminasi. Nah, kita blok seret. Nah, warnain boleh warna apa. Nah, berarti area distribusi ada di daerah ini. Nah, sekarang untuk menentukannya ini ada titik 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, untuk menentukannya berapa titik sih yang kita ambil di sana? 3 titik. Makanya Ibu di sini kita coba dulu 3 titik. Tapi ambilnya dari bawah ya, 3 titik. Bukan dari sini ke sini, tapi dari bawah. Berarti 30, 25, 20 kalau 3 titik. Nah, boleh kita ini ya, kita klik kanan. Select data sama ya. Nah, add. Kita Ibu ulangi lagi aja. Segmennya fase distribusi 1. Kita coba lagi lah, ulang lagi. X adalah waktu. Waktu mana? Waktu yang kita titikkan dari 20, 25, dan 30. Kita blok 20, 25, 30 blok. Y-nya kita ambil dari ini, residual 1. Berarti yang setara dengan ini tadi kan enggak. Kita coba nih, warnain beda lah, biar nggak bingung. Oke. Udah diwarnainnya ya Ibu ya. Nah, kita masukin. Nah, ini berarti dari min 5 sampai min 1. Oke. Baru kita oke. Oke. Nah, tidak ada ya karena Ibu sama. Baru setelah ada gambar ini, udah sampai sini belum? Muncul ini udah belum? Sudah Bu. Coba, kalau yang belum coba dulu ini. Nah, ini 3 titik. Kita baru coba 3 titik ya. Ingin tahu R-nya berapa. Nah, ntar kita coba lagi 4 titik berapa gitu. Nah, berarti kalau sudah angka gini, ininya yang diklik. Klik. Diklik dulu titik yang 3 ini. Baru klik kanan. Add straight line. Baru kita klik display dan ini yang kedua sama sih ini hasilnya karena Ibu nggak klik ke sini ya. Ngerti sampai sini? Coba. Nggak akan dilanjut dulu kalau ada yang belum paham. Yang belum paham langsung aja Bu, ulangi yang mana silahkan.
Sudah? Sudah sampai sini? Sudah. Oke. Mudah-mudahan paham semua ya. Nah, kita kan udah nyoba nih. Kita penasaran misalkan kata siapa? Rena misalkan siapa ya? Mau mana 4 titik? Berarti boleh. Tapi kalau 4 titik dari mana titiknya? Dari 15. Ya, dari 15. Coba kita coba ya. Berarti klik kanan lagi. Diklik dulu yang ini yang kurvanya yang atas. Klik kanan lagi. Select kata. Kita add. Coba ya, fase distribusi 2. Ya tahu berapa sih R-nya. Tumbuh X-nya, berarti waktunya berarti dari 15. Kita blok. Oke, sumbu Y-nya berarti dari 11 ya. Oke. Nah, baru kita oke. Oke. Nah. Ini agak ini ya. Ini yang titik. Yang Ibu dempet kalau yang kalian nggak tahu nih. Nah, sama. Nggak apa-apa. Tinggal klik aja. Klik aja yang titiknya klik. Nah, klik kanan. Klik kanan. Edit line. Baru kita display equation ya sama tadi. Oke. Nah, berarti ada persamaan ini. Kita tarik aja biar nggak numpuk. Nah. R-nya lebih bagus mana kira-kira? Yang tadi 3 titik. Ya, 3 titik. Misalkan penasaran apa ya? 1, 2, 3, sampai 10 dan 5 titik. Apa? Biar gak penasaran. 5.0,8 Bu. 0,8 yang lebih jelek ya, lebih jelek. Ya. 6 titik? 0,91 Bu, lebih bagus yang 3 titik. Oke, udah. Berarti misalkan yang lainnya dicoba, berarti kita fix ya. Ambil 3 titik sebagai fase distribusi. Masukin. Berarti di sini KD, K tetapan distribusi. T setengah distribusi. Oke, berarti KD-nya mana? 0,41 ya. Betul. Yang ini PX, P-nya kan 0,4421 kan? Berarti T setengahnya sama dengan 0,693 dibagi 0,4421 sama dengan. Nah, berarti 1,56 jam. Sudah sampai sini? Oke. Nah, berarti kita sudah menyelesaikan 2 fase ya. Fase eliminasi dan fase distribusi. Nah, kita terakhir lagi tadi menentukan fase absorpsi. Ya. Nah, kembali ke gambar. Kira-kira, nah itu digedein lagi gambarnya. Kurang kelihatan terus. Nah, kira-kira menurut kalian di fase absorpsi berapa titik sih yang ada yang lurus? Nah, kalau Ibu tuh 3 ya.
Udah lengkap ya? Oke, nggak apa-apa, kita tekan aja dari layarnya. Ya, berarti kita klik yang kurva, klik kanan lagi, select data, add, fase, absorpsi. Series X-nya mau berapa titik dulu? Titik dulu ya. Nah, kalau 3 titik kita dari atas. Kalau tadi fase eliminasi dari bawah, kalau absorpsi kan di mana obat diabsorpsi, berarti kita 0,1 sampai 0,5. Nah, sumbernya kita pakai residual yang pertama. Maaf. Oh, maaf ya, itu salah. Cancel aja. Udah dapet yang pasti itu. Oke. Kita ekstrapolasi kedua, mohon maaf. Kita tentukan C. Ekstrapolasi kedua. Ekstrapolasi 2, kita memasukkan persamaan yang ada di fase distribusi. Nah, yang ini kita masukkan. Berapa coba? Sama dengan kurung buka berapa? 0,4421 kali sama ya 0,1 kurung tutup dikurangi 14,018. Ibu, untuk vaksinnya bisa diulangi, Bu. Yang mana? Ya, ini. Rumus ya. Ekstrapolasi 2. Ini kan dari, nah untuk yang ekstrapolasi 2 berarti kita ambil dari persamaan distribusi. Ya, tadi kan yang diambil distribusinya berapa titik? 3 titik kan? Betul, 3 titik kan R-nya paling bagus katanya. Ya, berarti kan kita pakai yang fase distribusi itu apa tadi? Fase distribusi itu Y sama dengan 0,4421 X 14,018 sama nggak dengan itu? Ini, ya, sama ya. Nah, persamaan ini kita masukkan ke ekstrapolasi. Kalau ekstrapolasi satu kan dari fase eliminasi. Nah, ya, untuk ekstrapolasi 2 kita masukkan dari fase distribusi. Kita ulangi lagi. Berarti coba dimasukin persamaannya ini 0,4421 X 14,018. Berarti sama dengan kurung buka 0,4421 X-nya kan waktu ya kali waktu kurung tutup dikurangi 14,018 enter. Sama enggak? Sama, baru kita tarik sini aja cukup karena kan yang 5 jam ke-5 sudah cemat, sudah mungkin ya, sudah masuk ke dalam konsentrasi maksimum gitu ya. Jadi kita coba 5 titik dulu ini ya. Nah, kita kayak tadi tandain biar enggak bingung ya. Ini adalah fase masih daerah fase absorpsi. Hijau lah. Paham sampai sini? Yang paham ditanyakan dulu ya. Sudah sampai sini? Sudah, Bu. Kayak yang lainnya gimana? Bisa dilanjut?
Nah, kalau sudah C ekstrapolasi kedua, kita tentukan lagi apa kolom yang kedua sama kayak yang pertama tadi. C kedua ya, C ekstra aksen ya. Ekstrapolasi 2 aksen. Mana nih aksennya ya? Asal ada tanda aja lah. Nah, boleh lah. Ya, berarti ini apa tadi? Setelah kita masukkan eksponensi apa ya? Oh iya, maaf, negatifnya. Bentar. C ekstrapolasi, udah ya kita masukkan. C ekstrapolasi 2 aksen. Ya. Coba kalian ada 0, atau gimana ini? Itu sama ada E. Oh iya, berarti ini negatifnya nggak usah dimasukin. Harga mutlak kan dan C ekstrapolasinya. Itu kan 0,00 sekian ya kalau ada pangkat itu ya. Berarti coba dari 0, ini udah betul ya. 0,4421 kali waktu kurangi 14,018 sudah betul ya. Ekstrapolasi kedua eksponensial. Nah, ini kita ini dulu aja. Coba kalau negatifnya nggak dimasukin. Apanya gede? Kenapa? Iya, ini kan persamaannya juga R-nya udah mendekati 1 ya. Biasa minus gitu, minus berapa, ini kan biayanya 0,4421x gitu ya. Pasti angkanya segini. Coba dulu kalau dianggap dimasukin negatif dulu aja, coba sama dengan eksponensial masuk nggak? Kecuali kalau error paling taruh di blok aja eksponensial. Oke, coba dulu aja. Di blok ke bawah, baru terakhir cek residual kedua. C residual kedua, kalau dari rumus biasanya C residual kedua itu rumusnya adalah kadar residual 1 dikurangi kadar ekstrapolasi yang kedua. Ini kadar residual 1 kan ini dikurangi yang ini. Dikurangi ekstrapolasi 2 ini. Berarti sama dengan residual 1 dikurangi ini. Masuk sih bisa kan. Masukin data seadanya aja. Masuk, bisa nggak sampai sini? Bisa ulangi yang residu. Yang ini. Ya. Ya. Kalau ini udah bisa ya. Sama ya. Berarti ini eksponensial dari ekstrapolasi dengan eksponensial ini di blok ini. Nah, untuk residual 2, rumusnya residual 1 ini C residual 1 dikurangi yang tadi C ekstrapolasi aksen yang terakhir yang ini. Dapat ini. Kita ulang lagi. Sama dengan kurung buka residual 1 kan yang ini, klik dikurangi yang ini, klik kurung tutup, enter, baru kita blok. Nah, gitu.
Udah sampai sini. Sok, silakan dulu. Nyantai dulu aja. Ibu, mohon maaf, boleh melihat rumus yang ekstrapolasi 2 gak, Bu? Diklik Boleh. aja, Bu. Boleh. Residual 1. Yang ekstrapolasi 2, Bu. Oh, Diklik aja, Bu, yang ini ya. Diklik aja ya. ininya, Bu. Ekstrapolasi 2. Kalau yang Bu, kalau 2 ini kan dari rumus. Kalau ini kan dari rumus distribusi. Udah ya? Udah. Nah, kalau C ekstrapolasi 2 aksen, ini ekstraponensial dari ekstrapolasi 2. Tadi sama kayak yang sebelumnya. Kan masukin dulu persamaan, baru yang keduanya C ekstrapolasi. Nah, ini juga satu kan, ini satu aksen aja biar ada bedanya. Nah, gitu. Nah, yang ini ekstraponensial atau ekstrapolasi dari data ini dapat ini. C residual adalah selisih dari residual 1 dikurangi C ekstrapolasi 2 aksen. Dapat. Ada yang masih bingung, silakan ditanyakan ya. Tidak apa-apa. Ibu, mohon maaf untuk Ya. hasil Abima C ekstrapolasi 2-nya teh min 14, Bu. Barangkali Abi salah masuk ke Yang ini. Yang ini atau yang ekstrapolasi 2. Ini. Iya, Bu. Coba yang ini ya. Ya, Betul ini Risa. sebentar, Bu. Mau disamakan dulu Sok, silakan. rumusnya. Berarti ya, iya. Tapi hasilnya juga jauh beda, Bu. Cuma kalau aku mau min 14, Bu. Komanya beda pembulatan mungkin, Riz. Min 14, berapa Risa? Min 14,01. Iya, ya nggak apa-apa. Ini kan 13,9 ya. Iya, Bu. Nggak apa-apa, dilanjut aja. Jadi kesininya juga, C ekstrapolasinya juga beda, Bu. Ya, pasti beda Tapi sedikit. tetap sama, 8,2. Nggak apa-apa. Lanjutin aja sesuai yang dihitung masing-masing. Ya. Dua-duanya sudah, ada yang masih bingung? Tidak, masih bingung tidak? Triana, Wafa, Cica, Windy, silakan. Rizky, Anita. Kalau sudah ya kita lanjut. Kalau belum kita ulang lagi. Nah, kalau sudah dapat C residual kedua, berarti kita sudah punya pekerjaan tinggal menentukan fase absorpsi. Ya, nah fase absorpsi tadi kalau dilihat dari gambar, ya titik ini yang paling kita anggap paling lurus gitu ya.
berarti di 0,1 jam, 0,3 jam, dan 0,5 jam. Ya. Kalau fase absorpsi kita ngambilnya dari yang pertama ya. Kalau yang eliminasi kan dari yang akhir. Distribusi juga dari eliminasi. Nah, kalau fase absorpsi kita ambil 3 titik dari awal gitu ya. Nah, kita coba dulu lihat R-nya berapa sih untuk fase absorpsi. Nah, ini si kurva kalian klik sama ya. Klik, udah, klik kanan sama satu kata lagi. Nah, terus kita select data, baru namain fase absorpsi. Nah, suku X-nya kita ganti dari 0,1 sampai 0,5 di blok. Lanjut, sumbu Y-nya. Nah, kita ambil dari residual ke 2. Karena 3 titik, berarti yang ketiga. Yang 3 titik yang diambil. Oke. Nah, sudah ya. Kita tandai 3 titik ini, misalkan yang diambil. Biar warnanya beda. Untuk fase absorpsi, misalkan warna biru ya. Warna ungu, misalkan boleh. Nah, tadi kan udah diambil. Keluar nggak 3 titiknya kalian? Nah, diklik lagi 3 titiknya. Diklik, baru klik kanan. Add thread line lagi. Baru klik display equation sama yang di bawahnya. Oke. Nah, dapat deh persamaannya. Persamaan untuk fase absorpsi. Berarti di sini fase absorpsi. Fase absorpsinya apa persamaannya? X 41,636 ya? X ya. X plus 41,3. Oke, berarti T setengah kita bisa hitung. T setengah absorpsi. Dan KA. KA-nya berarti dari B ya? 41,636. Berarti 0,693. Sama dengan ya, Mas? Sama dengan 0,693 dibagi 41,636. Kecil banget ya, 0,01 jam. Berarti 0,01 sudah masuk sebenarnya obat itu ya. Satu koma 636. Nah, ntar mungkin bisa diinikan dengan manual hitungan, sama aja sih sebetulnya ya. Sudah?
Sudah, Bu. Sudah. Nah, berarti untuk oral 2 kompartemen sudah beres. Kita tinggal untuk parameter lainnya. Nah, karena 2 kompartemen ada ketertambahan sekalian itu. Nih. Berarti kan tes tengahnya udah dapat nih. Berarti data yang belum kita hitung coba kita susun ya. Ini aja nih. Kita hitungnya langsung di Excel aja. Parameter farmakokinetik. Oke. Yang pertama tadi tes tengah ya. Tes setengah eliminasi udah. Tes setengah distribusi. Tes setengah absorpsi. Apalagi? KE, KD, KA udah ada kan? Tes setengah eliminasi tadi berapa ya? 21 ya. Iya, tes setengah distribusi 1,56. Absorpsi KE-nya 0,03. KD-nya terus KA-nya udah. Nah, terus kita masukin apa lagi nih yang belum? Kalau AUC masih ingat rumusnya? Saya yang metode trapezoid. Berarti kita hitung Tmax. Nah, rumusnya masih ingat Tmax? Rumusnya apa Tmax tuh? Lon KA kurang KA. Ya, lon KA di yang 2 kompartemen sudah melihat rumus lon KA dibagi alfa per KA dikurangi alfa. Tmax sama dengan ln dalam kurung KA dibagi, berarti KA itu pasangannya apa? Kalau KA itu pasangannya beta ya. Kalau absorpsi itu alfa ya. Kalau rumus-rumusnya kalian sudah menyusun nggak? Ntar Ibu kasih PPT-nya kalau belum. Belum, Bu, untuk yang Belum, Bu. Nah, bedanya sebetulnya sama satu kompartemen. Kalian ntar ada menentukan K1, 2, dan K1 karena ada 2 kompartemen. Turun itu aja ya, ntar PPT-nya Ibu kasih, tinggal masukin aja ke rumus. Kalau itu paham ya dengan metode trapezoidnya, tinggal dimasukin aja sama. Berarti Tmax yang harus dihitung Tcmax. Waktu distribusi masih ingat rumusnya? Dosis dibagi CP0. AE. Ya, C ya. Itu rumusnya harus di PT kayaknya ya. Share aja rumusnya ntar ya. Kalian
nilai K-nya. Nah, itu cukup itu aja yang dihitung. Saya harus ya satu lagi AUC. Karena ide itu kita harus tahu AUC-nya. Nah, ini yang harus kalian hitung. Silakan. Parameter ini kalian hitung. Ntar berapa AUC dulu ya. Yang bisa dihitung AUC, silakan dihitung. Baru kita bisa menghitung clearance, PD, dan yang